Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia kena tegur oleh pemerintah Arab Saudi. Dan ditegur karena apa? Tentu karena maraknya haji ilegal yang berasal dari Indonesia. Ya. Sebelum kita melihat bagaimana teguran kerajaan Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia, terutama Menteri Agama, ya kita simak dulu berita bahwa ada jamaah haji yang tertangkap di Mekah, jamaah haji ilegal. Kita simak dulu videonya. Untuk mengetahui informasi yang pertama terkait update Haji 2025, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Kinanjar, selaku jurnalis Jawa Post yang melangsungkan informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ini langsung dari Arab Saudi. Ya, selamat petang, Nola. Oke Dimas, kita mendapatkan informasi bahwasanya ternyata ada 2 WNI ya yang katanya ditangkap di Mekah karena ternyata sudah ketahuan melakukan sebuah praktik haji ilegal dan pembagian kartu nusuk palsu. Nah, itu bagaimana Dimas? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana kronologinya dan seperti apa? Ya, betul sekali, Nola. Jadi 2 jam yang lalu kami mendapatkan informasi dari Konjen RI yang ada di Jeddah bahwasanya pada hari Minggu yang lalu ada 2 WNI asal Tasikmalaya dan Bandung Barat yang kembali ditangkap oleh pihak kepolisian di Arab Saudi. Mereka selama ini tinggal di Mekah dan mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam praktik haji ilegal dan juga kartu nusuk palsu. Saat ini keduanya sudah diamankan oleh kepolisian dan akan menghadapi persidangan. Pihak Konjen sendiri sudah berhasil menemui dan bertanya secara langsung kepada mereka terkait peran-peran yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Namun pria berinisial TK dan AM yang berasal dari Tasikmalaya dan Bandung Barat itu mengelak semua tuduhan itu. Mereka mengatakan tidak terlibat pada praktik haji ilegal maupun pembuatan nusuk palsu. Mereka beralasan bahwasanya mereka hanya mengantarkan calon jemaah itu jalan-jalan. Seperti itu, Nola. Oke. Lalu apakah ada informasi lain atau mungkin dari para WNI ini yang sudah tertangkap, apakah ada komentar terkait dengan penangkapan ini, Dimas? Ya, mereka mengelak semua tuduhan itu. Tentu saja pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan menjadi dasar ya, karena pasti pihak kepolisian memiliki alat bukti yang nanti akan dibuktikan di pengadilan. Proses persidangan sendiri masih belum diketahui kapan, tetapi pihak Konjen sendiri memastikan akan terus memantau jalannya persidangan tersebut untuk mengetahui apakah memang TK dan AAM ini memang benar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kegiatan yang melawan hukum karena telah memfasilitasi 23 WNI untuk bisa berhaji dan memiliki nusuk palsu. Oke, lalu Dimas ini kan berarti WNI ini berada di Mekah ya pada saat penangkapan. Betul. Nah, apakah nantinya akan ada penanganan lainnya sampai nanti akan dicari WNI yang memang berada di Indonesia karena memang pasti ada hubungan ini sama warga negara Indonesia yang memang berada di Indonesia yang turut Pasti membantu dengan kegiatan ini, pihak, Dimas. WNI di Arab Saudi dan di Informasi Indonesia. yang kami dapat saat ini memang baru 2 pelaku itu saja yang berinisial TK dan AAM yang saat ini ada di kepolisian dan untuk 23 WNI lainnya yang disinyalir menggunakan jasa mereka masih belum diketahui keberadaannya. Ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Konjen mengenai bagaimana statusnya 23 WNI itu. Apakah mereka harus dideportasikah atau apakah mereka masih bisa di Arab Saudi karena masuk di Arab Saudi menggunakan visa selain non-haji, itu yang masih kami tunggu update-nya, Nola. Oke, lalu terkait dengan kondisi atau situasi berada di Mekah bagi jamaah haji, bagaimana Dimas? Apakah adanya kloter-kloter lain yang barusan saja datang dari Indonesia? Iya, betul. Sampai dengan saat ini masih ada jemaah haji asal Indonesia yang datang melalui bandara di Madinah. Total jemaah haji yang sampai pada hari ini sudah hampir 100.000 jemaah haji yang sudah sampai dan lebih dari 30.000 jemaah haji yang sudah melakukan proses. Nah kaum muslimin ya, di video sebelumnya ya itu banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwasanya ya, jamaah haji ilegal tersebut itu mukimin saja. Padahal tidak kaum muslimin. Ya, ada jamaah haji yang memang sengaja berangkat dari Indonesia untuk melakukan ibadah haji ilegal. Ada. Ya, makanya memang ya harus ditangkap semua ya. Yang memfasilitasi mereka yang berada di Mekah itu harus ditangkap, jamaah hajinya yang berangkat ditangkap, kemudian yang mengurus keberangkatan mereka di Indonesia juga harus ditangkap. Ya, dan semuanya ada kaum muslimin. Ya,
Di sana mutawif ilegalnya ada, sudah disiapkan. Jamaah haji ilegalnya berangkat dari Indonesia. Ya, yang memberangkatkan ini juga harus diproses. Ya, jangan dibiarkan, karena ini zolim. Ya, kalau mereka berhasil melaksanakan ibadah haji, haji mereka zolim. Mereka merampas hak-hak kaum muslimin. Ya. Dan mustahil mereka jadi haji yang mabrur. Ya, karena sudah zolim. Ya, ibadah haji dengan cara berbuat zolim kan nggak mungkin jadi haji yang mabrur. Hah? Nggak mungkin lah kaum muslimin. Dan wajar kalau kemudian kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi memberikan teguran kepada Menteri Agama, kepada pemerintah Indonesia, ya khususnya Menteri Agama. Ya, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ini teguran dari Arab Saudi untuk pemerintah Indonesia, terkhusus Menteri Agama. Ini kan ya membuat malu, ya. Membuat malu, Menteri Agama dibuat malu oleh rakyatnya. Parah ya, kita simak videonya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif mengaku malu karena diperingatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait temuan calon jemaah haji ilegal dari Indonesia. Hilman mengatakan, ia diperingatkan dalam rapat gara-gara adanya calon jemaah haji yang mencoba masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah yang seharusnya tidak digunakan untuk berhaji. Mengenai peziarah, bisa lolos. Saya sendiri langsung diperingatkan oleh Kemenhaj, Pak, dalam rapat, saya agak malu juga lah. Sampai berkali-kali, agak keras juga, ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Senayan, Senin, 19 Mei 2025. Ia mengatakan, jemaah haji dengan visa legal pun sulit untuk dapat masuk ke Mekah karena tasreh ataupun kartu nusuk yang belum terbit. Itu bisa menjadi ketat sekali. Informasinya memang sampai ke sana bahwa ada yang ziarah sudah banyak yang datang, atau visa non-haji, ujar Hilman. Hilman tidak tahu bagaimana jemaah tersebut bisa lolos terbang sampai ke bandara di Arab Saudi. Namun, kuat dugaan jemaah haji ilegal tersebut mengambil rute ke negara lain terlebih dahulu. Mengapa bisa lolos, saya tidak tahu. Tapi boleh jadi, rutenya bukan ke Saudi, Pak. Terbangnya kan ada yang ke Malaysia, Thailand, Korea, jadi kalau langsung ke Jeddah itu gampang banget, terdeteksi, kata dia. Oleh karena itu, Hilman meyakini bahwa jemaah haji yang datang menggunakan visa ziarah pasti tidak langsung mengambil penerbangan ke Jeddah. Kemarin kan sudah beberapa terdeteksi. Ke Jeddah pastinya tidak bisa. Pasti luar Jeddah, apakah ke Damam, atau Riyadh, atau kota yang lain, ujar Hilman. Nah itu juga belum tentu pasti dari Jakarta. Muter negara lain, bisa 2 kali. Itu sudah sering dilakukan, imbuh dia. Pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi juga memperketat aturan dengan menggencarkan razia dan pemeriksaan untuk menemukan jemaah haji ilegal. Mereka yang kedapatan tidak memiliki tasreh haji akan langsung dikeluarkan atau dideportasi dari Mekah. Aparat keamanan Arab Saudi sudah menginformasikan bahwa denda bagi jemaah yang tidak memiliki visa resmi bisa mencapai 100.000 rial atau sekitar 440 juta rupiah. Tuh kaum muslimin ya, coba. Mana kemarin yang mengatakan itu kan orang-orang mukimin, ini admin nggak paham. Ya, adminnya nggak paham, itu orang mukimin. Bukan jamaah haji musiman. Ini buktinya, haji musiman banyak. Yang mereka benar-benar berangkat dari Indonesia. Dan mereka tahu bahwa mereka akan melakukan ibadah haji dengan visa non-haji. Ya kan? Ditegur akhirnya. Menteri Agama ditegur sama kerajaan Arab Saudi. Kan malu kaum muslimin. Malu. Ya. Dan berita ini kaum muslimin masuk juga ke halaman berita Kompas. Ya. Coba kita baca beritanya ini. Halaman kompas.com ini kaum muslimin. Kemenak malu ditegur Arab Saudi gara-gara jemaah haji ilegal. Ini beritanya baru, ya, tanggal 19 bulan 5 2025. Ini, ya, Jakarta, kompas.com, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengaku malu karena diperingatkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi terkait temuan calon jemaah haji ilegal dari Indonesia. Hilman mengatakan ia diperingatkan dalam rapat gara-gara adanya calon jemaah haji yang mencoba masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah yang seharusnya tidak digunakan untuk berhaji. Ini jelas beritanya kaum muslimin. Jadi ya, haji yang dimaksud, yang dibahas oleh Bang Alman Mulyana itu bukan mukimin. Ya, bukan mukimin, tapi terlepas mukimin atau bukan, yang namanya ilegal ya tetap ilegal, nggak akan mungkin menjadi haji yang mabrur. Karena sudah jelas ya, mengandung banyak tipu-tipuan.
mau berangkat saja sudah nipu. Ya, sudah nipu. Mutawifnya juga ilegal. Yang memberangkatkan juga bisa dipastikan, ya, mereka membuat administrasi palsu untuk memberangkatkan calon jamaah haji ilegal ini. Ya, jadi sangat memalukanlah kaum muslimin, ya. Ini jadi indikasi bahwa mereka ini melakukan ibadah haji dengan cara ilegal. Ini bukan cari haji yang mabrur. Ya, ya mungkin mereka cuma ngejer ya supaya digelari haji. Ya apalagi kalau bukan itu. Kalau memang mereka mau mengejar haji yang mabrur, mengejar keutamaan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Kalau mereka mengejar keutamaan yang tersebut, nggak mungkin mereka melakukan ibadah haji dengan cara yang zolim seperti itu, kaum muslimin. Ya, selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.